Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsa Karendra, mahasiswa Ilmu Komunikasi kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang proses komunikasi dalam public relationship. Menurut Frank Jeffkins, dalam public relationship, proses komunikasi yang efektif harus dilaksanakan melalui 4 tahap. Tahap yang pertama adalah fact finding. Pada tahap ini, PR mencari atau mengumpulkan fakta-fakta dan data-data sebelum melakukan suatu kegiatan. Contoh, apa saja yang diperlukan publik dan siapa sajakah target sasaran. Yang kedua adalah planning. Pada tahap ini, PR membuat rencana tentang apa yang harus atau akan dilakukan dalam menghadapi masalah-masalah. Berdasarkan pada fakta atau data yang ditemukan pada tahap fact-finding tadi, untuk hasil yang lebih baik, seorang PR officer harus memperhatikan unsur-unsur komunikasi, yaitu komunikator, pesan, media, dan komunikan. Yang ketiga ada communicating. Tahap ini PR melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan pada tahap sebelumnya, yaitu planning. Yang keempat ada evaluation. Pada tahap ini, PR melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk menjadi catatan bagi peningkatan kualitas kegiatan selanjutnya agar menjadi lebih baik. PR yang baik. PR sebagai bagian dari organisasi merupakan jembatan komunikasi antara sebuah organisasi dengan publiknya sehingga tercipta pengertian bersama yang membawa terhadap penciptaan citra positif dan dukungan dari publik terhadap eksistensi organisasi. Pengertian tersebut memberikan warna pada praktek PR bahwa praktek PR adalah sebuah aktivitas komunikasi sehingga bila tujuan dari praktek PR dipadankan dengan tujuan komunikasi, maka diperoleh adanya penguatan dan perubahan penguatan perasaan dan perilaku komunikasi penerima pesan. PR sebagai komunikator harus mengeksplorasi persepsi pihak lain dalam memandang suatu organisasi. Karena setiap pihak dengan segala bentuk latar belakang yang beragam akan mempunyai beragam persepsi pula dalam memandang suatu organisasi. Syarat PR sebagai komunikator. Kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkomunikasi lisan dengan lawan bicara maupun kemampuan berkomunikasi dalam berbagai bentuk media seperti presentasi, wawancara untuk mengumpulkan data, fakta, dialog atau wawancara dengan media massa, membuat berita, artikel, press release, kemampuan manajerial ataupun kepemimpinan. Kemampuan dalam menerjemahkan visi dan misi dari manajemen puncak dapat juga diartikan sebagai kemampuan untuk mengantisipasi masalah yang timbul dari dalam dan luar organisasi serta mampu menyusun rencana dan melaksanakannya. Kemampuan bergaul atau membina relasi. Kemampuan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan berbagai macam orang dan mampu menjaga komunikasi yang baik dengan orang-orang berbeda, termasuk orang-orang yang berbeda tingkatannya. Kepribadian yang utuh atau jujur. Seorang pejabat PR harus memiliki kredibilitas yang tinggi, dapat diandalkan dan dipercaya orang lain, serta dapat diterima sebagai orang yang memiliki kepribadian utuh dan jujur. Kaya ide dan kreatif. Seorang PR harus memiliki wawasan yang luas. Permasalahan yang serumit apapun bentuknya dapat diketahui benang merah persoalannya. Peran komunikasi dalam PR. Komunikasi dalam PR merupakan titik sentral PR dalam fungsinya melaksanakan komunikasi persuasif dua arah di semua bidang kegiatan dengan maksud memberi motivasi kerja, bertanggung jawab, dan produktif. Atas dasar pengertian tersebut, terlihat bahwa komunikasi timbal balik dalam PR merupakan proses integrasi antar manusia yang bersifat manusiawi. Bukan hanya hubungan antar manusia atau human relation saja. Human relation di sini bersifat action oriented yang menuju perasaan lahir batin. Komunikasi yang efektif. Efektivitas komunikasi akan tercapai bila memenuhi setidaknya 5 komponen. Yang pertama, adanya kesamaan kepentingan antara komunikator dengan komunikan.
Yang kedua, adanya sikap yang mendukung dari kedua belah pihak. Yang ketiga, sikap positif, artinya pikiran atau ide yang diutarakan dapat diterima sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak. Yang keempat, ada keterbukaan yang ditampilkan oleh kedua belah pihak. Dan yang kelima, masing-masing pihak mencoba menempatkan diri pada mitra bicaranya. Sekian materi komunikasi dalam PR. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan materi tentang external dan internal public relationship. Suatu perusahaan yang tumbuh dan berkembang di dalam suatu masyarakat akan selalu menghadapi tekanan, baik yang berasal dari luar perusahaan itu sendiri maupun dari dalam. Namun demikian, unsur-unsur tersebut tidak selalu menekan perusahaan. Ada kalanya unsur-unsur itu malah memberi peluang yang justru akan membesarkan perusahaan. Tugas public relation. Inti tugas PR mensinkronisasi antara informasi dari perusahaan dengan reaksi dan tanggapan publik sehingga mencapai suasana akrab, saling mengerti dan muncul suasana yang menyenangkan dalam interaksi perusahaan yang publik. Berdasarkan adanya dua jenis publik bagi suatu badan atau perusahaan atau public intern maupun public extern, maka tujuan public relation pun diarahkan melalui dua macam, yaitu tugas internal public relation dan external public relation. Dengan kata lain, PR mengemban tugas atas tujuan nyata, yaitu berkomunikasi dengan public intern dan keluar dengan public extern. Hubungan internal, publik yang menjadi bagian dari unit, badan, perusahaan, atau organisasi itu sendiri. Tujuan hubungan internal memupuk adanya suasana yang menyenangkan di antara para karyawan, menciptakan komunikasi antara bawahan dan pimpinan yang terjalin dengan akrab, meyakini rasa tanggung jawab akan kewajibannya terhadap perusahaan. Fungsi hubungan internal mengkomunikasikan kebijakan direksi dan manajemen pada karyawan, menjelaskan perubahan kebijakan direksi dan manajemen agar karyawan memahami dasar pengambilan keputusan, membangun jaringan komunikasi interaktif antar karyawan, manajemen, dan direksi, membantu proses restrukturisasi mulai dari sosialisasi kebijakan hingga pelatihan untuk mengurangi dampak buruk restrukturisasi, membantu terciptanya budaya perusahaan yang sesuai dengan visi organisasi. Kemudian ada silabus dan SAP yang termasuk dalam hubungan internal. Karyawan. Pertama, karyawan, orang-orang di dalam perusahaan yang tidak memegang jabatan struktural. Fungsi karyawan adalah perusahaan menyadari bahwa sebagai anggota atau keluarga dari perusahaan akan selalu mendapat sorotan dari publik yang ada di luar karena sifat tingkah laku dalam perbuatan seorang karyawan atau keluarganya dapat mempengaruhi nama baik instansi atau perusahaan di mana mereka bekerja. Kedua, ada pemegang saham. Merupakan salah satu faktor terpenting bagi suatu organisasi kekaryaan suatu perusahaan. Fungsi pemegang saham adalah untuk membina hubungan baik dan memajukan perusahaannya. Saluran komunikasi dalam hubungan internal. Pertama, ada pengumuman, kemudian buku panduan pegawai, kemudian kontak pribadi, kemudian pertemuan yang berkala, kemudian ada kotak suara, kemudian laporan, kemudian hiburan, kemudian ada olahraga, kemudian ada benchmarking, kemudian ada pelatihan, kemudian ada gathering, reward, karya wisata, dan penghargaan. Hubungan eksternal. Publik umum atau masyarakat yang mengusahakan tumbuh hanya sikap dan gambaran yang positif terhadap suatu lembaga. Tujuan hubungan eksternal adalah usaha untuk memperoleh dukungan serta kesediaan publik untuk bekerja sama dengan perusahaan. Fungsi hubungan eksternal. Mensosialisasikan perusahaan kepada publik, menjelaskan hasil rapat umum pemegang saham, menjelaskan hasil dan dasar diadakannya rapat umum luar biasa pemegang saham, membantu pemasaran untuk menciptakan citra produk,
mensosialisasikan prestasi yang dicapai oleh perusahaan, mengembangkan program pengembangan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada publik. Yang termasuk dalam hubungan eksternal ada 4, yaitu yang pertama ada customer relation, yang kedua ada community relation, yang ketiga ada government relation, yang keempat ada press atau media relation. Sekian materi eksternal dan internal public relation. Saya Arsa Karendra, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang.